deh, saham lagi, saham lagi. Bosen coy dengerin lu, video ampas. Biarin aja gak apa-apa. Aku niatannya sharing ilmu kok, biar ilmuku bermanfaat. Hitung-hitung cari cuan pahala, ya kan? Siapa tahu berguna bagi yang baru belajar saham. Bacot. Oke, di video sebelumnya kita kan udah membahas secara singkat apa itu saham dan enaknya investasi atau trading saham. Sekarang aku bakal membahas alur membeli saham itu gimana sih dan di mana belinya. Tapi sebelumnya aku bakal memperjelas pengertian apa itu saham. Karena aku rasa saham gak bisa dijelasin hanya dalam satu atau dua kalimat ya. Oke, gini ya. Yang namanya perusahaan pasti membutuhkan yang namanya modal untuk keberlangsungan usahanya, ya kan? Iyalah pasti, semua orang juga tahu blok. Sabar toh, jangan ngegas. Lanjut. Usaha kecil aja butuh modal. Contoh, usaha warung kopi. Aku perumpamakan saham dari sini ya. Misal, Bang Hedi punya usaha warung kopi atau warkop. Tempat sudah ada, kompor, gelas, dan lain-lain sudah lengkap semua. Tapi satu yang belum ada, yaitu kopinya. Nah, otomatis Bang Hedi butuh duit lagi kan? Butuh modal buat beli kopinya untuk keberlangsungan usahanya nanti. Karena gak mau ambil pusing, akhirnya Bang Hedi mutusin untuk menjual 10% dari aset warkopnya kepada siapa aja yang ingin membelinya. Nah, dalam upaya menawarkan sebagian asetnya ini, Bang Hedi meminta bantuan seseorang untuk melakukannya. Bantu ngejualin gitu ya. Kita panggil aja seseorang ini Samsul. Sul, aku gak butuh duit 1 juta ya buat belanja kopi. Dipikir-pikir daripada pinjem di bank, mending aku jual 10% aset warkopku kali ya ke orang-orang. Artinya lu bukan pemilik tunggal warkop lu lagi dong. Iya, Udah siap bagi hasil juga kalau misal warkop lu nanti untung. siap banget. Soal bagi hasil mah gampang, bisa diatur. Oke. Ku coba tawarin ke orang-orang ya. Dari contoh ini, misal nih, aku adalah orang yang membeli asetnya Bang Hedi Warkop. Berarti selain Bang Hedi, aku juga adalah pemilik warkop tersebut. Meskipun kepemilikanku hanya sebagian kecil. Kan Bang Hedi jual aset kepemilikan warkopnya 10% doang. Terus kenapa aku berani beli? Karena aku melihat warkop Bang Hedi tempatnya bagus dan strategis. Nah, singkat cerita, 6 bulan kemudian ternyata warkopnya Bang Hedi sudah laris manis dan untung 10 juta. Sampai akhirnya aku dikabari Bang Hedi. Kang Bacot, warkopnya dapat laba 10 juta loh dalam 6 bulan ini. Lu gua kasih 10%-nya deh. Gua kirim ke rekening lu ya. Nah, kenapa aku dapat sebagian laba dari warkop Bang Hedi? Karena Bang Hedi tahu kalau aku mempunyai hak atas laba warkopnya. Kan aku yang membeli 10% kepemilikan aset warkopnya 6 bulan lalu. Nah, saham kayak gitu sob. Perumpamaannya kurang lebih seperti itu. Salah satu cara dari sebuah perusahaan yang lagi butuh modal, ya mereka akan menjual sebagian dari kepemilikan aset perusahaan mereka buat dapetin modal. Jualnya ke siapa? Ya ke publik, ke orang-orang kayak kita. Jadi siapapun yang membeli sahamnya berarti ikut memiliki perusahaan tersebut. Keputusan perusahaan menjual sebagian asetnya ke masyarakat dalam bahasa ekonomi ini disebut go public. Maka dari itu juga saham dikategorikan sebagai surat berharga. Ya karena memang berharga. Perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya sudah bercampur dengan kepemilikan publik pasti dicatat di BEI. BEI, Bursa Efek Indonesia ya sob ya. BEI ini anggaplah pasarnya yang di dalamnya terdapat banyak sekali pilihan saham beserta data-data perusahaannya. Kalau kita lihat di pasar dekat rumah kita, kalau kita masuk ke dalamnya ya, kan macam-macam tuh yang dijual. Ada yang jual sayur, jual beras, jual ikan, dan lain-lain. Nah, BEI persis kayak gitu sob. Ada saham dari perusahaan yang usahanya jual sayur, jual beras, jual ikan, dan lain-lain. Makanya disebut pasar modal atau pasar efek. Bisa juga disebut bursa saham. Jadi kalau mau beli saham kita harus ke kantor BEI gitu. Gak perlu. BEI itu bekerja sama dengan yang namanya sekuritas atau broker. Bahasa gampangnya perantara lah. Yang mana sekuritas ini bertujuan untuk membantu transaksi kita dengan BEI. Jadi kita pesan saham ke sekuritas, nanti sekuritas lah yang membelikan. Begitu juga kalau mau jual, jualnya ya lewat sekuritas juga, yang nanti diteruskan ke BEI. Nah, aku carikan perumpamaannya ya. Nah, kayak Shopee, Tokopedia, kayak gitu sob. Misal nih kalian pengen beli kaos Juanism, yang jualan kan aku. Terus kalian belinya lewat Shopee atau Tokopedia. Apa itu artinya yang jualan si Shopee atau Tokopedia?
Kan enggak, mereka hanya perantara transaksi di antara kita. Ya, antara kita. Seperti itulah perumpamaannya. Kembali ke saham, kita kan udah tahu nih kalau beli saham itu belinya melalui sekuritas. Terus apa kita harus ke kantor sekuritas kalau mau beli saham? Bisa sih, tapi untungnya sekarang sekuritas sangat mempermudah kita ya. Setiap sekuritas pasti menyediakan yang namanya aplikasi atau website untuk kita jual beli saham. Jadi cukup lewat HP atau komputer aja ya. Oh iya, sekuritas itu ada banyak ya. 90 berapa gitu, hampir 100. Dan mereka udah mendapat izin dari OJK pastinya. Ini beberapa contoh sekuritas sob. Mungkin ada beberapa yang namanya udah gak asing lagi ya buat kalian. Sampai sini aku rasa udah cukup jelas ya pengertian tentang saham dan gimana belinya dan di mana belinya. Kalau misal kalian tetap bingung, bisa kalian putar ulang video ini sampai akhirnya kalian paham. Dan untuk kalian yang udah sangat paham tentang saham, misal ada yang keliru dari penjelasanku tadi, tolong kalian bantu ralat ya lewat komen di bawah. Untuk kelanjutan dari video ini, mungkin di video selanjutnya aku bakal sedikit bahas tentang sekuritas ya. Oke, cukup ya, capek ngoceh. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like jika kalian suka, boleh share agar makin banyak orang yang belajar.